Selamat pagi pada saudara sedama yang berbahagia. Di pagi hari yang terbaik buat kita. Memang ini bukan siapa-siapa yang bisa keputusan mau jadi orang baik tetapi tidak berbuat baik juga susah. Dan seperti kita melihat orang yang sedang penderitaan mau jadi bahagia 1 menit 2 menit kadang-kadang juga susah. Tadi kita ini kesempatan berbuat baik, bisa bahagia, bisa sehari pun lupa berbuat baik sebanyak 24 jam. Tapi kalau kita menderita 1 menit pun nggak bisa lupa menderita. Pilih mana? Kalau menderita sudah masuk ke fisik kita, penderitaan udah masuk ke hati, mohon setengah mati izin kedatangan bahagia tidak mungkin segampang. Jadi sekarang sangat mungkin kita berbuat baik, tetapi kita selalu berpikir kesulitan. Apakah waktunya nggak ada? Apakah nggak ada siapa-siapa? Padahal yang akan datang juga menderita akan datang. Ketok pintu kita, sebagian masuk pintu, sebagian jendela. Kalau menderita udah masuk ke hati, risiko. Pintu jendela itu adalah mata, telinga, hidung, lidah, badan. 5 pintu ini kalau tidak jaga dengan baik, hati-hati, batin kita ada jurik, batin kita yang kesurupan. Sang Buddha sangat perhatian. Kalau batin udah kesurupan, lupa, nanti dalam meninggal dunia ganti namanya peta. Kan malu juga. Sebelum jadi makhluk peta, lebih baik kita buang lupa duluan. Jangan sampai kesurupan peta itu baik di masa sekarang dan masa yang akan datang. Peta manusia juga ada, manusia peto. Manusia peto manusia, dalam hatinya peta. Bisa kok bohong orang, pakaian manusia, wajah manusia, hati peta bagaimana? Kapan kita ketemu? Pasti miskin. Kemudian kalau kita dalam hati kita saat itu emosinya besar, kebenciannya besar, kesurupan apa? Makhluk neraka. Dalam kehidupan sekarang sudah neraka. Setelah meninggal dunia jatuh ke neraka, ya 2 kali neraka, 2 kali jadi peta. Yang paling parah adalah pandangan tidak benar atau salah pahaman. Pandangan tidak benar itu adalah pikiran pun negatif. Nah, kita pilih bahwa kebodohan batin itu tahu, bukan tidak tahu, tahu yang tidak benar, bukan tidak tahu. Kalau kita tahu yang tidak benar, resikonya besar. Nanti di bawah badan ini, di bawah ucapan ini tidak sampai tujuan. Nah, seperti hewan itu kadang-kadang salah pahaman hidup. Nah, seperti orang yang punya hewan uduk dipotong. Seperti kita pernah lihat gak? Seperti orang miliki cari nafkah lewat nyawa itu seperti babi itu. Setiap hari dimandiin, setiap hari disuapin, setiap hari dimandiin,
Semua happy banget. Kenapa? Karena pandangan manusia kok baik hati banget ya. Nah kan, kadang-kadang dikendong, kadang-kadang dimandiin, kadang disuapin. Apa alatnya? Dimandiin supaya bersih, iya. Disuapkan supaya badannya sehat, iya. Dikendong rasa kesayang, iya. Ini pikiran babinya. Tapi kalau pikiran manusia apa tuh? Harus ditimbang. Kenapa semakin badan gede, biaya semakin gede? Karena ada yang pesan jangan kelebihan 5 kilo, harus ini angkat. Kalau lebih 5 kilo, biaya makanan dia tambah banyak. Jangan sampai biayanya aku luki. Ya, dipeluk, bukan peluk, ditimbang. Timbang tunggu waktu. Nah, kalau babi pikir apa tahu nggak? Wah, enaknya jadi babi. Nah, ini pandangan. Manusia juga pandangan sebentar lagi ya. Sabar. Sampai 5 kilo duluan. Nah, dipotong. Tujuan dipotong loh. Itu kan pandangan. Berbeda. Kita selama ini tahu nggak? Kilesa atau kan kesenangan apapun seolahnya enaknya dari manusia. Kadang-kadang dipeluk oleh rezeki, dipeluk oleh kebahagiaan, dipeluk oleh kesehatan. Tetapi dalam hati tahu nggak bahwa lahir tua sakit mati itu ada. Betul kan? Lalu waktunya tidak tahu kasih berapa macam. Waktu kadang-kadang ada juga hari ini terakhir, ada juga hari ini dimulai. Nah, kita nggak tahu, tidak nampak. Nah, semua juga bilang yang terbaik, semua bilang yang terbaik. Maka kadang-kadang pantai pergi keluar wihala. Nah, tujuannya baik. Apa itu? Umat undang makanan, enak banget. Nah, pergilah, sudah pergi. Umat berkumpul semua, satu keluarga, berapa orang banyak. Makanan bersiapkan dari jauh-jauh hari, berapa banyak di meja. Diundang pantai lengkap semua. Ternyata sampai tiba saatnya kemacetan. Akhirnya biku satu pun tidak datang. Makanan di meja tidak yang makan. Biku yang tujuannya melayani umat untuk baca berita, semuanya mampir makanannya di samping jalan masing-masing. Betul tidak? Niatnya baik, pantai juga usaha, tak karena nggak matang. Mau nggak mau pantai juga. Kalau nggak salah hari itu pantai usahakan sampai sisa 5 menit terakhir sebelum jam 12. Sudah usaha setengah mati, mati juga. Ngerapat rezeki, udah berjuang. Umat juga pantai sampai di mana? Seusahakan. Ya ada aja ya macet. Kok hari ini hari kemacetan? Biasa sudah hitung waktunya, udah pas. Sampai di situ udah santai. Kok jadi hari ini jadi gini? Gitu loh. Itu anicang bukan? Betul nggak? Pasti, tetapi tidak pasti. Akhirnya minta maaf kepada umat karena sudah berusaha tidak bisa. Mau nggak mau pantai juga karena terbatasan waktu jam 12 harus stop makanan. Sisa 5 menit. Itu juga bukan bahagia loh. Cari kiri kanan yang mana dituliskan tanda-tanda makanan juga nggak gampang. Waktu juga dipaksa dalam hati. Habis waktu sisa 5 menit, 4 menit, 2 menit gimana? Biasa makan 1 jam. Hari ini mungkin makannya 2 sendok. Nah, itu kehidupan. Jangan keindahan pikiran. Bohong. Bohong banget, betul nggak? Bohong banget gitu. Ya, tadi bercanda juga sama umat kita yang buka restoran baru lagi di Serpong. Dia kan jual pohon banyak gitu kan. Jual pohon banyak, dibuka restoran.
Nah, buka litur. Pagi sampai sore, oh lame sana sini, lame orang datang. Tadi malam dia bilang, waduh katanya, kenapa? Di jualan di restoran itu kan orang makan kan, dapat 2 juta. Senang deh, senang sekali. Tetapi orang datang setelah makan beli pohon dia yang ada di situ 10 juta. Jadi orang makan 2 juta, orang beli pohon 10 juta. Niatnya buka restoran, bukan jual pohon. Betul nggak? Nyeser. Saya juga bingung. Siapkan orang sampai 10 melayani, masak cepat itu. Ternyata dia lalu beli pohon semuanya. Makan yang kedua. Satu hari orang masuk, welcome, pasang poster. Ayo ini ada menu yang enak-enak. Datang orang. Bukan pilih menu makanan buat makan, pilih pot, pilih tanaman. Bayangan, rezeki tanaman dia nggak pikiran sedikit pun ada orang mau makan lalu pilih tanaman. Kan orang mau masuk restoran, pilih mana? Pilih makan, pilih minumnya ada di menunya kan. Terbalik punya dia. Orang lebih banyak pilih tanaman dia daripada makan. Makan 2 juta, beli tanaman 10 juta. Ini jangan. Dan ini yang baik ya, yang baik. Saya nggak tahu lama-lama itu mungkin menunya tanaman kali. Ini 100.000, ini 1 juta, ini 200.000. Mungkin itu lebih laku daripada buat makan. Maka hobi orang beda-beda, betul tidak? Kita berbuat baik begini, Tante maunya jaga ketat. Karma baik masih ada di badan nggak? Karma baik masih ada di mata tidak? Karma baik masih ada telinga kita nggak? Karma baik ada di hidung nggak? Karma baik ada di mulut nggak? Karma baik ada di badan nggak? Akhirnya karma baik masih sisa nggak di hati kita mau jadi orang baik? Kalau hati tidak baik, luki walaupun badan itu dibungkus emas. Hati itu kalau banyak lobat dosa moha, walaupun leher, tangan, tolok dibelian tolok itu semuanya akan dibuang di kemudian hari, bukan diambil, dibuang oleh kemakaman, dikubur, kadang-kadang halu dikremasikan, halu terpisah. Sejak itu kita pergi sendiri tanpa harta apapun. Maka sekarang kita sebagai umat Buddha, Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Sang Buddha bantu bela kita setengah mati. Kalau Sang Buddha tidak bela kita, apain bangun wihara, apain bangun ibadah. Kemarin datang ke kedutaan Pakistan, datang ke sini ketemu Bante, mohon unduk bhikkhu di Indonesia, unduk gabung mau dihidupkan lagi tempat Sang Buddha di Pakistan. Nah kan, di situ pemerintah harapan banget agama Buddha bisa hidup kembali lagi. Karena hancur di hati, semua bunuh-bunuh, semua emosi, semua nggak garis saudara. Jadi sekarang presiden hadapan kiri kanan lagi, kayak kita lupa hati kita ada di Buddha. Walaupun ibadah di gunung, walaupun ibadah di tempat yang pas secaranya. Sekarang pemerintah keliling-keliling dunia mohon ke Buddha Dhamma Sangha balik lagi ke Pakistan. Kita nih sudah ada Borobudur, dicewekin kan, di masa bodoh kan. Hati-hati jangan hilang. Kalau Buddha hilang, bijaksana hilang. Kalau Buddha hilang, samadhi juga hilang. Kalau Buddha hilang, sila juga hilang. Kalau ajaran Sang Buddha hilang, manusia juga hilang. Jadi sisa-sisa makhluk yang serakah-serakah. Ingat nggak? Kita tolak makanan buat binatang, nggak ada saudara. Semua libut, karena kikit dulu makan. Ada juga libut-libut, tiba-tiba yang nggak libut makan, yang kikit-kikikan nggak dapat makanan. Itu namanya kehidupan keduniawian. Maka Bante juga sedang pandangan bahwa gimana cara untuk di samping umat, takut umat salah jalan juga, takut umat salah pikiran juga, omong juga, perbuatan juga. Paling
hebat juga cuma di samping memberikan dhamma sedikit daripada tidak ada makanan batin. Kalau makanan badan sih banyak kok, makanan batin sedikit doang. Ya semoga kita bahagia dengan ajaran Sang Buddha, sehat dan memperoleh rezeki, di batin juga bahagia, badan juga berbahagia. Nyadha wariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewaitu dinang petanang upakapati isitang matitang tumang kipamewa cemicantu sabhe purentu sangkapa janto panaraso yadha manisyo tira so'yadha Wawiwacana sambaro angko awinan satuman Wadwantarayo asuki dian kayu koam bhawa apiwan dhana sirian Kangwan dhamma jayino jantaruan dhammawan bhante ayuwanu sukhang agato pasannanang agang dhamma vichanatang Yebote pasannanang nakinaye anuttare Anye dhamme pasannanang virango pasame sukhe Ye pasannanang bunya cete anuttare Agasamindanang naratang agang pawatati agang ayu jawano jaya sokiti sukhang balang agasada tumedhawi agan dhamma samahito dewa muto manutsowa agapato pamodati Tuatu sapa manggalang rakantu sapa dewata sapa buddhanupawena sadasu bandute bhavatu sapa manggalang rakantu sapa dewata upawena sadasu bhavandute Bhavantu sapa manggalang rakantu sapa dewata sapa sanghanupawena tadasotim bhavantu te Raham sama sambuddha bhagavan buddhang bhagavantang abhiwademi swakhato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawanga sanggham sanghang namami Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.